Saatnya tidur, ucap Tante Sarah setelah berganti pakaian tidur. Malam itu Tante Sarah pun ia langsung segera merebahkan tubuhnya dan memanjakan mata tanpa bermain ponsel seperti biasanya. Namun setelah beberapa menit mencoba memejamkan mata, tiba-tiba pikiran Tante Sarah malah dipenuhi perkataan Tante Dian tadi. "Jeng, ayolah, sekali aja enak tahu." Begitu kira-kira perkataan yang sedang menyelimuti otaknya Tante Sarah saat ini. Cek, sial, kok bisa aku malah mengingat perkataan sesat seperti itu? Pertanda apa ini? Heran Tante Sarah dengan apa yang ada di pikirannya. Tiba-tiba Tante Sarah nampak memegangi kepalanya. Sial, semakin jelas lagi di pikiranku. Beberapa menit Tante Sarah terus memegangi kepalanya dan mencoba menghempaskan pikirannya tentang perkataan temannya itu. Namun bukannya hilang, Tante Sarah pun malah berpikir hal lain. Tapi benar deh, benar juga sih apa yang dikatakan oleh Dian. Daripada sama alat yang enaknya dengan apa yang dikatakannya tadi saat mengajakku. Malam itu Tante Sarah hampir termakan dengan bujukan Tante Dian sebelumnya. Namun untuk sementara hal itu berhasil Tante Sarah tepis dari pikirannya. Sial, sadar Sarah, sadar. Kamu gak boleh termakan oleh ucapan Dian. Itu gak baik, sadar Sarah, ucap Tante Sarah dengan menepuk wajahnya sendiri agar terlepas dari pikiran buruk yang hampir membawanya ke lubang kegelapan. Akan tetapi masalah pikiran belum selesai, namun masalah baru pun justru datang. Tiba-tiba tanpa ada godaan apapun, Tante Sarah terlihat seperti sedang merasakan geli, dan tak lama tangannya langsung dijepitkan di bagian paha, persis dekat roti sobeknya, yang menandakan jika gelinya terasa di bagian tersebut. Aduh, pakai acara naik segala lagi ini. Terpaksa deh aku, hihihi. Jadinya tiap hari, ucap Tante Sarah. Lalu ia segera berjalan ke lemari dan mengambil alat pemberian dari Tante Dian sebelumnya, yang kini menjadi teman di saat ia sedang haruman. Karena sudah tak tahankan lagi, selepas mengambil alat tersebut, Tante Sarah yang malam itu sudah mengenakan baju tidur lingernya, ia pun segera menurunkan CD-nya yang dikenakannya, lalu duduk dengan kaki terbuka di atas kasur, dan tak lama alat yang sudah di tangannya pun jelek. Masuklah alat itu ke dalam bagian roti sobeknya, lalu tombol ditekan dan pergerakan alat itu seperti memompa yang membuat Tante Sarah mulai mendesah. Nikmat, enaknya lebih baik aku pakai ini aja lah. Rancu Tante Sarah tak kerawang dengan mata yang mulai merek melem. Karena waktu belum malam juga, Tante Sarah yang selalu hilang fokusnya saat sudah keenakan, ia pun mulai keracunan keras. Sampai-sampai suaranya memenuhi setiap sudut ruangan rumahnya. Malam itu Kevin yang nampak sedang belajar dengan pekerjaan yang baru saja ia dapatkan dari tantenya pun kembali mendengar. Kok suara itu lagi, ucap Kevin dengan fokus belajarnya yang langsung buyar. Kevin yang tak mau menaruh curiga begitu saja, ia pun mencoba mendengarkan terlebih dahulu, memastikannya sampai-sampai suara itu pun semakin jelas ia dengar. Wah, Big, sih ini ada yang gak beres. Siapa yang berani melakukan hal itu di rumah ini? Kevin pun mulai curiga. Ia segera bergerak untuk mengeceknya. Kali ini demi memastikan dan mengungkap hal yang terjadi di saat hati-hati saat melangkah. Kali ini aku pasti bisa membuktikan dugaanku. Jika di rumah ini ada yang sedang bermain sesuatu,
yang tidak beres, gumamnya. Setibanya di luar ruangan, Kevin pun mendengar mencari arah suara tersebut yang tak lain keluarnya dari kamar tantenya sendiri. Loh, kok suaranya keluar dari kamar tante? Jangan-jangan tante? Kevin semakin curiga. Ia pun ingin membuktikannya secara langsung dan kembali berjalan penuh kehati-hatian ke arah kamar tante Sarah. Malam itu di ruangan tengah menuju kamar tantenya lampu sedang gelap, sehingga saat Kevin berjalan mendekat pun tak terlihat bayangannya sama sekali, tak seperti sebelumnya, sehingga saat Kevin mendekat pun tidak akan dicurigai, bahkan ketahuan seperti sebelumnya. Ditambah namanya orang yang sedang asyik, sudah pasti ia akan lupa dengan segalanya, termasuk tante Sarah. Ia yang memang tak pernah menutupi pintu kamarnya saat tidur karena sudah lama menyendiri, sehingga hal itu pun memudahkan Kevin untuk mengintip kegiatan malam itu. Kevin sudah benar-benar dekat tanpa dicurigai tantenya, dan suara itu pun semakin jelas Kevin dengar. Terus sayang, kali ini dengan rancuan. Nikmat tante Sarah membuat Kevin semakin penasaran dan yakin jika tantenya sedang berbuat hal yang tanda kutip semua orang pun tahulah. Hihihi. Aduh tante, awas aja dia kalau sampai berani macam-macam dengan pria lain, gumam Kevin yang mulai menyadari hal yang dilakukan tantenya. Ia pun langsung segera mengintip dengan penuh kehati-hatian, dan saat Kevin mengintip tiba-tiba seketika Kevin benar-benar dibuat terdiam mematung untuk beberapa saat dengan mata yang tidak berkedip, seolah waktu pun berhenti sejenak dengan apa yang dilihatnya. Setelah beberapa menit, Kevin mulai beraksi kembali. Astaga tante, aku tak percaya dia sampai berbuat seperti itu, dan alat pun itu, ucap Kevin terkejut sekaligus keheranan dengan apa yang dilihatnya. Malam itu Kevin dengan jelas ia bisa melihat roti sobek milik tantenya yang sedang diobak-abik oleh sebuah alat, ditambah tangan tantenya yang sedang bergerak meremas salah satu punggungnya. Dan sama seperti pria normal pada umumnya, saat melihat momen tersebut celana Kevin pun terasa sesak akibat jangkar yang ada di bawah celananya sudah mulai beraksi. Aduh kenapa ini kok malah bangun? Tante sih ini gara-garanya, gumam Kevin, lalu mencoba meredakan rasa sesaknya dengan membuka resleting celananya. Malam itu Kevin nampak sangat gelisah. Harus berbuat apa aku? Apakah aku harus mengejutkan tante? Oh tidak juga sih. Kok malah geli lagi sih? Aduh sadar Pin, itu tante kamu sendiri Pin. Malam itu Kevin pun pikirannya mulai traveling dengan berhasil. Ia tepis karena bingung harus melakukan apa dan takut jika akan ketahuan saat mengintip. Kevin pun segera kembali ke kamarnya. Aduh, pakai acara bangun lagi, mana sesak rasanya, ucap Kevin setibanya di kamar. Lalu ia segera mengeluarkan jangkarnya. Lega rasanya, ucap Kevin. Kevin nampak terdiam sejenak dan merasa tidak percaya dengan apa yang dilakukan tantenya. Apakah setiap malam tante melakukan itu semua? Sudahlah sih, biarkan saja, mungkin tante butuh sentuhan juga. Secara dia kan sudah menjanda lama, jadi wajar sih, ya, ucap Kevin yang mencoba memakluminya. Tetapi tiba-tiba hal yang tidak terduga keluar dari mulut Kevin. Hihihi, tapi punya tante besar juga ya, ucap Kevin.
Sadarkah Vin? Sadar, gak boleh berpikiran apalagi menghayal tentang tantemu sendiri. Kevin pun kembali sadar dan langsung menepis pikiran buruknya. Dan tak lama ia mulai memasukkan jangkanya kembali dan memilih untuk segera tidur agar keselamatan dari khayalan jahatnya tentang tantenya sendiri. Semenjak kejadian malam itu, Kevin pun mulai tumbuh dewasa. Kali ini di usianya yang 23 tahun, ia sudah seperti pria dewasa pada umumnya, yang dimana saat melihat sesuatu yang bergairah membuatnya horny. Siang hari, di saat Kevin sedang fokus-fokusnya membuat laporan pekerjaan di ruang tengah rumah, tiba-tiba datanglah sang tante tepat berdiri di hadapannya dengan masih mengenali baju lingret tidur yang terlihat sangat menggoda. Sontak Kevin langsung segera menelan ludahnya sendiri saat melihat begitu seksinya penampilan sang tante. Gelap. Tak hanya itu, Kevin benar-benar dibuat traveling pikirannya saat ia melihat begitu mulusnya bagian dada tante Sarah yang sedikit terbuka akibat bajunya yang dikenakannya. Kevin terus terpengah melihat ke arah tantenya, sampai-sampai hal itu pun disadari oleh tante Sarah. "Kenapa kamu lihat tante seperti itu, Vin? Ada yang aneh dengan tante?" Kevin terkejut, dan ketika pikiran joroknya sudah terbayang di pikirannya pun buyar begitu saja. Tante nggak apa-apa kok," ucap Kevin mengelak. Tante, alasan seperti itu tidak masuk di akal bagi seorang tante Sarah, dan ia kemudian kembali bertanya, "Jangan bohong kamu, Vin. Coba jujur, liatin apa kamu sampai segitunya lihat tante," ucap tante Sarah dengan nada sedikit mendesak. Aduh tante, apa sih? Kevin nggak bohong kok. Ada liatin apa-apa, ucap Kevin sambil menundukkan kepalanya dan segera fokus kembali ke pekerjaannya agar tidak terus-terusan ditanya oleh tante Sarah. Ada yang aneh ini dengan Kevin, gumam tante Sarah yang masih curiga. Dengan menggelengkan kepalanya, tante Sarah pun memilih duduk di samping Kevin untuk mengawasi pekerjaannya. Awalnya nampak biasa saja, sampai tante Sarah pun melihat ada kaca yang tercetak di meja dan ia pun memutuskan untuk berkaca melihat wajahnya. Saat berkaca itulah tante Sarah pun sadar kan penampilan yang cukup menggoda dengan baju yang terbuka sehingga dagingnya pun terbuka dan terlihat. Nampak tante Sarah pun tersenyum lalu bergumam, pasti Kevin liatin dadaku, gara-gara ini dia aku ya. Mulai nakal ya dia Kevin sekarang. Siang itu bukannya mengganti pakainya, tante Sarah malah meminta Kevin berbalik ke arahnya dan berkata, "Vin, gimana menurut kamu, tante cantik enggak?" ucap tante Sarah. Kevin tentu berbalik dan menatap tantenya. "Iya cantik lah tante, itu cantik banget pokoknya." Kevin pun langsung memberikan penilaiannya. Namun posisi duduk tante Sarah dengan pakainya lingkar tidurnya tentu membuat Kevin tidak fokus, karena begitu jelas terlihat saat posisi duduk dada tante Sarah yang terbuka. Laki-laki Kevin dibuat menelan ludahnya sendiri. Bulat, mulus, besar, itulah yang Kevin lihat, dan lelaki mana yang tidak akan terganggu fokusnya saat melihat hal seperti itu. Astaga, aduh sadar Vin, sadar. Kevin langsung berbalik dan mencoba fokus lagi. Dengan santai, tante Sarah yang melihat tingkah Kevin, ia berkata, "Kenapa dengan dada tante, Vin? Kamu bilang cantik wajah tante, apa dada maksudnya?" Kevin sangat terkejut dan detak jantungnya pun mulai berdebar kencang setelah mendengar perkataan itu. Dah dikduk. Nah, maksud tante kok bicaranya seperti itu sih, ucap Kevin terkata-kata.
Tante Sarah pun mendekat ke arah Kevin. Ia pun berbisik tepat di telinganya, "Kamu ini, Vin, gak usah bohong. Tante tahu kalau kamu sedang memperhatikan dada Tante, bukan?" "Ah, astaga, aduh Tante, apa sih?" "Nggak ngerti Kevin maksudnya." "Udah ya Tante." Kevin fokus kerja lagi, sebentar lagi selesai. Daripada Tante berpikir yang enggak, mending lihat pekerjaan ini. Bener nggak pekerjaan Kevin? Kevin segera mengalihkan fokusnya. "Ya udah, itu benar Vin. Tante mandi dulu ya," ucap Tante Sarah dengan santai dan sudah sangat yakin jika Kevin memperhatikan dadanya. Namun ia tidak marah. "Dasar Kevin, udah mulai dewasa ya dia. Aku harus lebih sopan lagi kali ini berpakaian di depan dia," ucap Tante Sarah dengan membawa handuk lalu segera mandi. Sementara itu Kevin semakin tidak bisa fokus, otaknya terus membayangkan betapa bulat dan mulusnya dada milik Tante Sarah. Sampai-sampai jangkar Kevin mulai beraksi. "Wah, aduh, kok pakai bangun lagi," ucapnya dengan rasa sesak yang terasa. Karena mulai tidak nyaman, Kevin pun memilih masuk ke kamar untuk memberikan udara sejenak pada jangkarnya. Setiba di kamar, Kevin pun menurunkan setengah celananya sambil duduk di kasur. Nampak jangkarnya berdiri tegak setelah terbebas dari sangkarnya. Lega rasanya, hembusan napas Kevin. Walau rasa sesak sudah bisa diatasi, akan tetapi bayangan Tante Sarah terus memenuhi otaknya hingga membuat pikirannya mulai traveling lebih jauh dan membuatnya hanon. Tanpa disadari, tangan Kevin pun mulai melingkar ke bagian jangkarnya dan bergerak mengelus sampai mulai memainkannya. "Ah, enak banget." Kevin mulai meracuni nikmat. Semakin Kevin memainkan jangkarnya, banyak bayangan Tante Sarah pun semakin jelas, sampai-sampai Kevin pun menghayalnya hal yang nakal, dan ia menghayal tentang dirinya yang sedang bermain dengan Tante Sarah. "Ah, terus Tante, seperti itu enak Tante, rancunya tak karuan." Sementara itu Tante Sarah yang mandinya tak pernah lama, tak seperti wanita umumnya yang lama. Ia pun segera kembali ke tempat Kevin bekerja dengan memakai pakaian yang tertutup tak terbuka lagi. "Loh, kemana perginya Kevin? Kok dia nggak ada sih?" Tante Sarah pun bertanya-tanya saat tidak kelihatan keberadaan Kevin. Akan tetapi Tante Sarah tak mempermasalahkan. Ia pun duduk fokus melihat pekerjaannya yang dikerjakan oleh Kevin. Dengan fokus, Tante Sarah melihat dengan detail sampai-sampai suara desain pun tiba-tiba terdengar di telinganya. "Ah, itukah?" ucapan Tante Sarah terkejut, terheran-heran, namun suara itu pun langsung hilang. "Aku gak salah dengar tadi." Tak berselang lama, suara nikmat itu kembali terdengar, kali ini dengan sangat jelas di telinga Tante Sarah, bahkan sampai beberapa kali. "Ah, waduh, suara enak-enak siapa itu?" Rasa penasaran kini menyelimuti diri Tante Sarah. "Ah, tak terdengar lagi suara itu. Ada yang gak beres ini," gumam Tante Sarah. Ia segera bangkit dari posisinya dan mulai mencari sumber suara tersebut. Setelah dicarinya, Tante Sarah sangat terkejut sekaligus kebingungan dengan suara yang muncul dari arah kamar Kevin. Loh, tunggu dulu, kok dari kamar Kevin suaranya? Jangan-jangan dia? Tante Sarah pun mulai curiga. Rasa kesal terhadap apa yang dilakukan Kevin pun seketika hilang, tergantikan dengan rasa penasaran, kok bisa sebesar itu untuk anak seusia Kevin. Ah, punya suamiku juga tidak sebesar itu, tapi kenapa punya Kevin? Ah, nggak kebayang jika ia masuk ke dalam sini, gumam Tante Sarah memakangi bagian intim kewanitaan. Perlahan Tante Sarah pun terbawa suasana setelah melihat jangkar Kevin. Melihat jangkar Kevin yang super besar, Tante Sarah pun mulai menghayal jika jangkar sebesar
sebesar itu masuk ke dalam intim kewanitaannya. Hingga tak lama Tante Sarah pun mulai memasukkan tangannya ke dalam celananya dan mulai mengelus bagian samping si wanita. Kok bisa sih Vin punya sebesar itu? Tante Sarah mulai keenakan. Perlahan Tante Sarah juga mulai menyadarkan tubuhnya ke tembok dengan tangan yang terus bergerak di balik celana. Tak lama Tante Sarah pun mendengar teriakan Kevin cukup keras. Setelah dilihat ternyata Kevin sudah mencapai puncak kenikmatannya. Dan dengan jelas juga Tante Sarah melihat jangkar Kevin kini dilamuri oleh lava putih yang keluar gelek. Kini Tante Sarah pun dibuat menelan ludahnya sendiri. Kevin nampak lemas dan ia merebahkan tubuhnya, lalu tanpa disadari dan sempat memakai celananya Kevin yang tidak tahu jika aktivitasnya sedang diintip oleh tantenya. Ia pun tertidur begitu saja. Sementara Tante Sarah, ia masih dibuat keheranan oleh jangkar besar milik Kevin. Ditambah jangkarnya yang masih berdiri saat sudah mengeluarkan nafas. Wah, keren sih ini Kevin. Hihihi. Melihat Kevin yang sudah terbaring dan menyadarkan jika Kevin tidur, Tante Sarah terus memperhatikan jangkar Kevin sambil memakaikan roti sobeknya tanpa takut ketahuan. Hingga tak lama Tante Sarah pun mendapatkan puncak kenikmatannya dan nampak celana dikarenakan Tante Sarah pun basah dan ia pun sama halnya dengan Kevin. Badannya Tante Sarah ia terduduk lemas dengan tubuh menyandarkan ke tembok dengan nafas yang tersengal. Gila punya Kevin, aku ingin yang seperti itu. Tak lama Tante Sarah melihat ke arah sekeliling rumahnya dengan senyum yang penuh kecurigaan dan nakal. Tiba-tiba Tante Sarah pun melangkah masuk ke dalam kamar Kevin. Aduh, maafin Tante ya Vin. Habisnya penasaran banget Tante kok bisa punyamu sebesar ini. Gumamnya dalam hati. Langkah demi langkah akhirnya Tante Sarah pun tiba dan tepat berdiri di hadapan jangkarnya Kevin. Wow, seperti yang aku lihat besar. Tante Sarah pun dibuat takjub saat ia melihat jangkar Kevin dengan jelas di hadapannya. Baru kali ini aku lihat yang seperti ini dan tidak memiliki keponakanku sendiri, gumamnya. Aduh, gimana caranya aku menyentuhnya? Aman tidak ya? Aku mempunyai kebingungan, sedangkan keinginan untuk menyentuh sudah tidak bisa ditahan lagi. Oke guys, video tentang cerita perselingkuhan tante dan ponakan selesai ya guys ya. Untuk selanjutnya tunggu aja cerita-cerita yang menarik lagi di alur film. Oke, terima kasih ya guys ya. Jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe. Terima kasih.